Halo semua, IMPod hadir kembali untuk kalian. Selamat datang di IMPod, IAI Muda Podcast. Semoga semua perbincangan kami dapat menginspirasi kalian semua. Let's enjoy our talking about. Ya, kali ini IMPod akan kedatangan narasumber yang super keren dan pastinya akan membawakan motivasi untuk diri kita di dunia yang akan datang. Ya, aku kenalkan ya. Siapa dia? Yaitu Saudara Muhammad Alfian Ramadan. Selamat datang, Mas. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Dalam kondisi seperti ini kita tetap dalam lindungannya ya, Mas ya. Amin. Sekarang kesibukannya kalau boleh tahu bagaimana, Mas? Saya sekarang sebenarnya punya bengkel di Gresik iya. dan yang sekarang juga saya punya perusahaan yaitu PT Zaman Trans Indonesia. Saya sebagai direktur. Perusahaan ini bergerak di bidang ekspor. Jadi kita kerjasama dengan pabrik-pabrik yang ada di sini karena banyak pabrik di Indonesia itu bisa memproduksi kualitas yang bagus tapi dia nggak bisa jualan. Sedangkan kita ini punya link di luar dan punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus sehingga kemampuan itulah yang kita buat untuk mencarikan buyer mereka di luar. Jadi kita modelnya trader, jadi kita beli produk itu dari pabrik, nah nanti kita yang jual ke buyer di luar negeri seperti itu. Siap. Eksportir trader. Jadi seperti itu. Siap. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengembangkan kemampuan diri untuk terjun di dunia bisnis, Mas. Nah, kan anak muda nih, misal fresh graduate kan kita juga di dalam kondisi seperti ini kan tentunya susah ya untuk mencari pekerjaan. Bagaimana sih, Mas, mengembangkan diri kita untuk siap terjun di dunia bisnis, tidak terpacu untuk mengikuti orang, tapi kita membuka lapangan kerja baru gitu. Jadi sebenarnya poinnya adalah ketika kamu di kuliah gitu, kamu kuliah 4 tahun ya. Iya, siap. Waktu yang lama itu. Sedangkan waktu itu bisa kamu gunakan untuk mengembangkan dirimu. Kamu bisa belajar bahasa Inggris, kamu bisa belajar berorganisasi, terus bisa belajar kepemimpinan dalam organisasi tersebut, bisa belajar banyak hal gitu. Sedangkan dunia ini kan udah borderless ya, jadi kita belajar itu gampang. Kita buka Google aja, kamu cari mau belajar apa itu gampang gitu. Nah, makanya itu dalam waktu 4 tahun sebelum kamu lulus, kamu harus bisa menguasai banyak hal gitu, termasuk dalam hal marketing, finance, human resource atau SDM. Itu harus kamu pelajari sebelum kamu lulus gitu. Jadi kamu nggak berpatokan pada kalau aku bilang pada jurusanmu, karena ya materi di kuliahnya gitu aja, selama bertahun-tahun nggak berubah itu. Mungkin ada perubahan-perubahan minor itu, tapi ilmu pengetahuan itu berkembangnya sangat cepat. Itu yang aku sadari ketika aku kuliah di luar negeri, ketika aku ambil program MBA di London, itu benar-benar dunia aku merasai bahwa dunia itu nggak ada, waktu itu tak terbatas. Ketika kamu tidur di sini, mereka sedang belajar di sana. Sama dengan ketika kamu main saham ya. Misalnya kamu di Amerika itu terbagi menjadi 4 time zone ya. Nah, ketika kamu tidur di New York, mungkin di Los Angeles mereka udah mempersiapkan gitu. Nggak salah. Ketika kamu masih tidur di Los Angeles, di New York itu udah pasar saham itu udah mulai jalan gitu. Makanya waktu itu suatu hal yang sangat penting yang harus kalian sadari, bahwa waktu itu nggak akan pernah berhenti. Sehingga kamu, yaitu waktu kuliah 4 tahun itu kamu gunakan untuk apa saja gitu. Untuk mengembangkan dirimu atau hanya untuk kuliah dan sebagainya. Makanya dari itu sangat penting. Pelajari semua hal. Itu paling penting. Berarti kita itu di bangku kuliah tuh tidak boleh leha-leha ya, Mas ya. Karena apa? Percuma kita kuliah kalau cuma leha-leha. Pasti bakalan setelah kuliah ya gitu-gitu aja, nggak ada bekal yang harus kita untuk ingin sukses, akan menjadi orang yang berkarir yang seperti impian kita, itu bakalan susah untuk dicapai ya, Mas ya. Siap. Saya mau tanya lagi nih, Mas. Menurut Mas, sejauh mana itu orang bisa dikatakan dapat mengembangkan dirinya dengan maksimal seperti itu? Ya, ketika misalnya kamu belajar bahasa Inggris, saya tes bahasa Inggris untuk masuk ke S2, itu tes itu 7 kali. Akhirnya dapat IELTS 6,5. Jadi kamu harus benar-benar, ketika gagal kamu harus berdiri, ketika gagal kamu harus berdiri lagi. Karena yaitu ketika kamu berusaha untuk mencapai sesuatu, ya kamu harus lakukan dengan baik, sungguh-sungguh. Meskipun kalian harus mengorbankan banyak hal gitu. Makanya itu, ini pengalamanku pribadi nih, real ini. Aku
belajar bahasa Inggris itu udah dari SD lah ya. Dari SD. Aku dari balita aja udah dikasih buku. Bapakku itu kamus bahasa Inggris. Bentuknya Disney gitu. Jadi kamus Disney, kamus biar tertarik gitu ya. Iya, jadi kamu baca. Aku dari kecil juga baca. Buku Mahabharata segini tuh aku baca dari kecil. Oh. Mahabharata itu kecil, dari kecil aku baca. Sampai episodenya terakhir. Sampai terakhir. Wih. Nah, makanya itu tabrak itu batas-batas. Ketika kamu start terus belajar terus. Akhirnya setelah 7 kali tes, aku akhirnya dapat nilai itu. Akhirnya aku berangkat kan. Itu salah satu contoh ketika kamu bisa memaksimalkan untuk mengembangkan diri gitu. Oke. Untuk hal yang lain juga harusnya seperti itu gitu. Tidak mengenal putus asa ya Mas. Karena kalau kita gagal itu malah musuh kita itu seneng dia gagal. Aku masih bisa lebih unggul dari dia seperti itu. Sedangkan kita kalau udah gagal tuh ya kita udah nggak bisa sepertinya kayak gitu kan Mas. Oke. Itu jadi gini. Ketika kamu gagal, ada orang lain di luar sana yang senang kamu gagal. Iya betul. Dan itu harus kamu buktikan bahwa kamu nggak akan pernah gagal. Kamu harus terus berjuang agar mereka nanti melihat hasilnya gitu. Seperti itu. Itu real. Pasti semua orang punya musuh. Iya betul. Pasti semua orang punya musuh. Karena kalau misalnya kita nggak punya saingan, kita juga nggak bisa mengembangkan diri kita. Iya gitu. Apa sih Mas pengalamannya Mas kalau boleh tahu dalam merintis PT-nya itu tadi dari dunia perkuliahan bisa berkembang sampai sekarang bisa menjadi sukses, itu tuh perjuangan apa saja Mas? Aku nggak bilang aku sukses sekarang karena masih jauh. Oh gitu. Iya masih jauh. Jadi dari kuliah aku banyak gitu sih. Sebenarnya aku banyak berteman dengan banyak orang. Ya tetap kita meskipun berteman dengan banyak orang, kita harus memilah-milah mana yang kira-kira bagus untuk masa depanmu atau hanya untuk senang-senang. Itu harus kamu pisahkan berapa. Karena ketika kamu tidak bisa memisahkan itu, ya susah nantinya. Pasti kamu akan start. Cari teman yang bisa kira-kira bisa mendorongmu untuk menjadi lebih baik, untuk maju, untuk mengembangkan dirimu lebih jauh lagi. Karena nggak semua teman, ya jujur aja nggak semua teman bisa mendorong kamu gitu. Ada yang memanfaatkan kamu, ada yang memanfaatkan kamu, terus ada yang cuma dia pengen senang-senang, diajak ngomong serius nggak bisa, itu salah satu contohnya. Temanku banyak dari seluruh dunia juga ada gitu, dari pojok dunia sampai pojok dunia ada gitu. Nah itu yang paling utama, banyak itu network ya. Ini kita bicara network. Jadi itu hal yang sangat penting. Jangan pernah membatasi kalian untuk berteman dengan siapapun. Tapi tetap kalian harus bisa pilih-pilih mana yang teman-teman bisa membuat kalian maju atau tidak. Terus yang kedua, kembangkan dirimu sejauh sampai kamu tersungkur-sungkur. Serius, aku belajar bahasa Inggris. Aku bahasa Inggris itu jelek lah. Tapi aku akhirnya ya mau nggak mau ya harus bisa gitu, harus bisa. Bahasa itu paling penting ya. Bahasa itu paling penting. Sebenarnya kita belajar bahasa Inggris sekarang ya, itu cek kurang. Di luar sana itu banyak, misalnya kalian bisa pelajari bahasa Mandarin. Iya. Teman-teman itu banyak Mandarin di orang-orang Cina daratan itu banyak di luar negeri, ya kan? Kalau kita nggak bisa bahasa Cina, ya udah, ya kalian harus belajar. Itu penting, belajar bahasa Spanyol, bahasa Jepang dan sebagainya, Inggris, Jerman dan sebagainya. Penting belajar bahasa itu. Terus yang ketiga, mungkin belajar banyak buku, cari real case di mana namanya di internet, cari real case. Jadi kalian belajar untuk mencari solusi untuk permasalahan yang ada. Itu pasti banyak. Misalnya di berita-berita itu ada tuh kira-kira berita tentang bisnis yang perusahaan ini bangkrut karena apa? Itu kalian pelajari. Kalian cari bukumu ada apa enggak, atau kamu diskusi dengan mentor-mentormu. Cari mentor. Oh gitu. Yang keempat cari mentor. Mentor bukan motivator loh ya. Iya. Motivator itu cuma jualan motivasi aja, belum tentu bisnis yang bagus ya. Cari mentor yang benar-benar dia ada misalnya direktur, yang benar-benar dia dia tahu dan dia pernah melakukannya. Itu 4 hal itu. Network, bahasa, tentor, terus satunya apa lagi tadi? Yang kedua tadi jaringan ya Mas ya. Jaringan, terus bahasa.
real case. Jadi kalian pelajari semua real case yang ada di internet, pelajaran melalui berita-berita. Terus sama di cari mentor. Paling penting mentor. Ketika kamu nggak punya mentor, kalian nggak tahu tujuannya kemana. Kan karena ada permasalahan, dengan permasalahan itu kita mencari solusi. Solusinya itu kita terapkan kan. Misal di perusahaan kita, kita lebih unggul karena kita punya solusi seperti ini. Maka dengan itu bisa saja pesaing kita itu tadi bangkrut, terus kita lebih unggul dan membawa customernya ke kita seperti itu. Oke, siap. Ada lagi nih Mas, bagaimana menurut Mas itu jika ingin mengembangkan bisnis itu harus sesuai passion atau enggak menurutnya Mas? Terus apabila orang itu tadi itu ingin berbisnis tapi dia tidak memiliki passion bisnis, itu apakah bisa dilakukan atau tidak menurut Mas? Passion itu muncul dengan sendirinya ya. Yang harus kalian lihat adalah kesempatan, opportunity. Percuma kalian passion itu ya passion bekerja, bukan passion terhadap suatu hal ya. Kalau passion terhadap suatu hal belum tentu yang kalian suka ini menghasilkan uang gitu loh. Kita bisnis kan untuk mencari uang kan. Kita bicara sosial ya nanti. Kita bicara passion ya nanti. Kita bicara kalau bikin bisnis ya lihat kesempatan yang ada seperti apa itu. Bisa nggak trennya lagi siapa ya kalian. Meskipun kalian nggak passion, kalau tren itu bisa kamu lakukan, bisa kamu maksudnya kamu bisa bikin bisnis kembangkan ya kamu lakukan. Nanti passion itu datang dengan sendirinya. Kalau buat aku, passion itu untuk bekerja. Passion dalam hal bekerja. Kerja apapun gitu loh. Makanya ketika aku lulus dari Inggris, aku pulang ke Indonesia, aku nggak tahu mau kerja apa. Nah, kebetulan aku di Inggris ini ngambil MBA Global Business yang fokusnya di strategi pengembangan bisnis. Ya akhirnya alhamdulillah aku pas pulang ke Indonesia bekerja di PT Humpus. Kebetulan PT Humpus Intermodal Transportasi itu dia bergerak di bidang shipping. Yang dimana aku nggak tahu sama sekali tentang shipping karena aku setelah lulus kuliah langsung S2 kan. Jadi aku belum pernah kerja, jadi ya udah aku di sana bekerja jadi asisten komisaris utama karena kebetulan yang aku dari Inggris itu adalah Pak Theo Lecokomdasi. Beliau itu mentor saya sampai sekarang. Beliau itu jadi komisaris utama di PT Humpus Intermodal Transportasi TBK. Dia mengangkat saya menjadi asistennya beliau. Tapi juga saya menjabat 2 jabatan. Yang jabatan itu adalah Business Development Supervisor. Jadi saya dituntut untuk ini perusahaan ke depan apa yang bisa kamu sarankan itu. Jadi saya harus mempelajari itu selama 3 bulan. Dulu saya belajar tuh di internet kapal apa. Kita ini core bisnisnya di bidang apa. Misalnya kita pas itu kapal tanker, kita juga punya kapal keruk, kita juga punya kapal tongkang. Jadi dipelajari meskipun saya backgroundnya bukan di situ, gitu. Kita harus tahu, gitu loh. Setelah kita tahu, kita kembali cari literatur yang kira-kira lebih advance. Jadi kita tahu kapal tanker ini penggunaan bahan bakarnya sampai seberapa, depan bahan bakar segini bisa sampai berapa jauh. Itu kita harus belajar. Kapal tanker ini untuk angkut apa saja, itu harus tahu. Jadi itu saya di-drill benar-benar di situ untuk mencintai pekerjaanku itu. Gitu. Nah ya udah. Dari situ kan kita tahu bahwa ya itu harus senang dengan pekerjaan sekarang gitu, seperti itu. Tapi kan kalau menurut saya Mas, kan kalau di dunia pekerja itu kita bisa senang karena lingkungannya juga. Jadi kalau semisal lingkungannya tidak mendukung, tapi kita sebenarnya itu suka dengan apa yang kita kerjakan, itu akan membuat diri kita tuh kayak goyah gitu, goyang kayaknya aku nggak cocok deh di sini seperti itu. Padahal sebenarnya kita mampu untuk menyelesaikan itu. Itu pernah Mas alami nggak? Iya pernah pastilah. Jadi ya gimana ya? Kalau aku gini sih, lebih ke ya udah kalau misalnya memang seperti itu, ya kamu harus bisa kontrol dirimu sendiri. Ketika kamu bisa kontrol dirimu sendiri, selingkuhan itu akan mengikuti. Bukan mengikuti, ya nggak jadi masalah gitu. Iya. Kamu tetap melakukan apa yang ada, pelajari yang ada, ya kalau kamu menemukan tempat yang baru yang lebih baik ya pindah. Iya, betul. Yang pokoknya kamu cari tempat yang kira-kiranya kalau kamu memang tidak bisa berkembang di sini, tapi kamu masih bisa belajar, pelajari dulu. Setelah itu kalau kamu udah dapatkan semua, baru kamu pindah ke tempat yang kamu inginkan, seperti itu. Soalnya ya nggak bisa kita memaksakan lingkungan sekitar kita untuk sesuai sama yang kita inginkan. Iya, benar. Pasti bekerja berhubungan dengan manusia. Manusia itu makhluk yang tidak bisa kita kontrol, mereka berjalan dengan sendirinya kan gitu. Seperti itu. Oke, siap.
Mau tanya lagi nih Mas, menurut Mas Alfian tuh jika kita sudah mengembangkan kemampuan diri di dunia bisnis, namun tidak ada perubahan gitu di bisnis yang kita jalanin. Nah itu tuh apa karena kitanya kurang struggle untuk menjalankannya atau apa ya ada hal lain yang semisal kayak adanya pesaing terus habis gitu ngebuat kita tuh down. Akhirnya kita kayak tidak ingin lagi gitu untuk mengembangkan bisnis itu tadi. Ya, kita pelajari dulu kenapa bisnis kita itu sampai stuck ya. Banyak faktor lah pasti. Faktor yang mempengaruhi bisnis kita, kenapa kok sampai kita itu nggak bisa maju. Nah, makanya butuhnya mentor itu karena itu. Mereka lebih bisa melihat jangkauan yang lebih luas. Kenapa kok bisnismu ini nggak bisa berkembang? Nah, dari situ kamu bisa perbaiki sebaik mungkin, mulai dari kamu lihat bagian dari keuangannya seperti apa, karyawanmu seperti apa, industri seperti apa, terus itu bagaimana kamu cara menjualnya, marketingnya. 3 hal ini sangat penting gitu. Ketika kamu buat bisnis, kamu harus bisa semua hal ini. Meskipun kamu akuntan ya, kamu harus bisa semua hal ini. Kalau kamu mau bisnis, kalau kamu nggak mau bisnis ya nggak masalah, kamu harus belajar itu. Tapi seperti yang bilang, ketika kamu mau buat bisnis, ya kamu harus bisa belajar semuanya, karena kamu yang kontrol bisnis. Iya betul. Di waktu mungkin kamu seperti aku nih, maksudnya masih muda. Kita tidak memiliki banyak pengalaman, makanya kita butuh mentor di mana mereka bisa memberikan kita masukan dalam 3 hal ini seperti itu. Karena beliau-beliau ini kan pasti memiliki pengalaman yang lebih lama, jadi mereka pasti memiliki insight yang sangat luas. Dia pasti mengalami banyak hal terkait bisnisnya. Jadi pasti mereka mempunyai solusi atas apa yang terjadi pasti gitu. Betul sih. Cari mentor. Trust me, cari mentor. Oke. Berarti kan sebenarnya kan kalau kita mau berbisnis, kan pasti kita juga yang memulai. Nggak mungkin juga kan kalau semisal kita ingin berbisnis, tapi kita menyuruh orang dari awal untuk menjalankan. Karena nantinya kan otomatis orang itu yang mengontrol ya Mas ya. Jadi kita harus tetap belajar semua banyak hal itu tadi agar ketika ada kendala yang datang, kita juga bisa menyelesaikan itu tadi meskipun itu bukan di bidang kita. Betul. Makanya dari itu kan jangan bergantung sama orang ketika kamu buat bisnis. Kalau kamu bisa lakukan sendiri. Iya. Karena ketika kamu nggak paham dengan 3 hal ini, ketika kamu merekrut orang dan orang itu mungkin lebih ahli dan bisa memanipulasi, kamu pasti iya aja gitu. Jadi jangan bergantung sama orang lain gitu. Jangan bergantung sama orang lain. Atau kamu bisa cari partner sebenarnya, partner. Jadi kamu bikin perusahaan, tapi sahamnya 50-50. Itu pasti dia juga akan bertanggung jawab. Tapi ketika kamu hire orang yang pintar dari kamu harus pintar-pintar mengelola orang ini gitu. Karena pasti semua orang pasti memiliki kepentingan. Itu pasti. Semua orang pasti memiliki kepentingan. Kenapa dia mau gabung dengan kamu? Nah, makanya dari itu kamu harus pintar dalam 3 hal ini. Basicnya aja paling enggak. Nah, makanya dari itu yang paling penting. Jangan bergantung sama orang ketika kamu membuat bisnis. Kamu boleh lah misalnya cari supplier dan sebagainya. Jangan cari satu. Kalau aku cari supplier cuma satu, pasti aku iya toh ke supplier itu. Oh iya ada segini. Oh iya spesifikasinya seperti ini. Sedangkan banyak supplier yang memiliki harga yang berbeda gitu. Nah kita kan akhirnya punya banyak opsi lah itu loh tadi. Makanya itu jangan bergantung pada orang. Jangan bergantung pada satu supplier. Contohnya ya kalau bisnis jangan bergantung sama satu supplier. Itu yang utama gitu. Oke sih Mas. Berarti kan intinya itu kita sebelum terjun ke dunia bisnis itu kalau bisa udah punya bekal banyak dalam hal ya mengatur SDM kita, tahu keuangan kita dan bagaimana pesaing-pesaing kita nantinya dalam saat mau membuka bisnis itu tadi kayak gitu ya Mas. Betul. Ada lagi nggak sih Mas kayak semisal menurut Mas bekal untuk anak-anak muda sekarang ini ya, untuk yang barusan lulus, kenapa kamu tuh jangan harus berpikiran setelah lulus langsung dapat kerja, tapi gimana caranya untuk memotivasi mereka itu setelah lulus tuh kamu juga harus punya lapangan pekerjaan, membuat lapangan pekerjaan sendiri gitu Mas. Kalau case-nya udah lulus ya sambil kamu cari kerja, sambil kamu ngembangin diri, masih banyak waktu tuh. Orang lagi ini kan nggak banyak perusahaan yang buat membuka lapangan kerja toh. Iya. Itu kalian dalam waktu mencari kerja itu kalian harus mengembangkan diri, itu yang paling utama. Terus banyak pertemanan. Iya betul. Karena ketika aku masuk di dunia eksportir ini karena teman gitu, teman itu juga eksportir, dia eksportir rumput.
dia kirim ke Taiwan, kirim ke Korea. Jadi dia ini ngajari saya gitu, ngajari saya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah dari situ kan kita lihat, oh ada kesempatan sebenarnya, ada kesempatan untuk masuk di bisnis ini seperti itu. Makanya banyak pertemanan lah, kembangan dirimu, ngomong corona. Corona, iya, nggak banyak perusahaan, makanya ini era kalian ini agak susah sebenarnya. Iya sih mas. Ya gimana lagi, kalian nggak boleh pasrah dengan keadaan. Iya betul. Kalian harus terus maju. Iya. Apapun yang bisa kalian lakukan, dilakukan. Oke mas. Berarti dapat disimpulkan kalau semisal cara mengembangkan kemampuan diri untuk terjun di bisnis itu yang pertama kita harus berani untuk lebih daripada orang lain ya mas. Jadi kayak semisal di dunia perkuliahan itu kita nggak boleh hanya leha-leha. It's okay sekali-kali nggak apa-apa leha-leha untuk istirahat. Akan tapi kita juga harus untuk berjuang di mana jalan hidup kita itu masih panjang gitu kan, masih harus membahagiakan orang tua semisal seperti itu, untuk membahagiakan diri sendiri juga, karena dengan keberhasilan kita itu pasti kita juga bahagia kan mas ya, seperti itu. Lalu dengan mengembangkan bisnis kita juga memiliki bekal sebelum mengembangkan bisnis itu tadi, gimana cara mengetahui untuk mengembangkan dirinya seorang, terus habis itu percaya juga dengan pegawai-pegawai kita, seperti itu ya mas ya. Oke, ada lagi mas sebelum kita tutup nih import yang episode cara mengembangkan kemampuan diri untuk bisnis? Ya itu makanya di era sekarang kan susah. Terus mau cari kerja susah. Iya betul. Karena nggak semua perusahaan akan buka lapangan kerja. Kalau mereka kan sekarang banyak yang PHK kan. Iya. Banyak. Makanya itu mumpung kalian lulus, lihat kesempatan yang ada seperti apa, kembangkan dirimu, belajar bahasa, nggak cuma bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Spanyol, bahasa yang lain lah. Itu penting juga. Penting. Dan itu kalau kalian cari di internet itu ya nggak mahal, kalian bisa belajar online. Ada itu namanya Lingo namanya. Aku belajar di situ, belajar bahasa itu, bahasa Jepang. Nah makanya itu kesempatan itu banyak gitu, banyak yang bisa kalian kembangkan. Kamu nggak ngapa-ngapain di rumah, cuma kuliah di rumah, beliau buku yang banyak, tambah referensi bacaanmu. Jadi ya tambahin referensinya, jadi kalian tahu apa yang akan kalian lakukan setelah ini gitu. Seperti itu sih, itu pesanku yang terakhir sih, seperti itu. Semoga pembahasan kita kali ini juga dapat memotivasi semua orang di luar sana, dan bagi anak muda tetap berjuang meskipun dalam kondisi seperti ini, karena ke depan kita juga harus bisa memulihkan perekonomian dunia ini. Sekian, terima kasih, bye bye, sampai jumpa.